Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 251 dan ayat 252, ayat terakhir dari juz 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahasamuhum bi'idnillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Walaula fadlullahin nasa ba'dahum bibadil lafasaddatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Fahasamu mongko mlayokaken sapa alladzina bala tentarane Talut hum ing Jalut wa junudu Jalut lan tentarane binilai kelawan kersane Allah Ta'ala. Wa qatala lan mateni sapa Daud Nabi Daud Jalut ing raja Jalut. Wa atahu lan maringi ing Nabi Daud sapa Gusti Allah al-mulka ing kerajaan. Wa hikmat lan kenabian. Wa ngalamahu lan mulang sapa Allah ing Nabi Daud mimma sanging barang yasa kang ngersakaken sapa Allah. Walau lan lamun ora ana ladabku walaula lan lamun ora ana dabngulahi utawi penolake Allah iku maujud anase menungso ba'dahum ing setengah nas bibatin kelawan setengah lafasadati yakti rusak apa al-ardu bumi. Walakin Allah lan tetapi Allah Ta'ala iku dzu fadlin dat kang duweni kanugrahan ala alamina ing atase wong alam kabeh. Ayat 252. Tilka ayatullahi utawi iki ayat tilka utawi iki ayat iku ayatullahi ayate Allah Ta'ala nasluha kang maca sapa ingsun ing ayat ingsun Allah malaika ing atas sira Muhammad bil haqqi kelawan hak wa innaka lan satune sira Muhammad iku laminal mursalina yakti golone pira-pira utusan. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 251 dan ayat 252 dengan tema kisah Talut dan Jalut. Kemudian tentara Talut mengalahkan tentara Jalut itu dengan izin Allah. Dalam peperangan itu Nabi Daud alaihissalam yang juga ikut berperang itu berhasil membunuh Raja Jalut. Memang sebelum terjadi peperangan yang dahsyat itu, jadi belum sampai terjadi perang yang sangat berkecamuk, yang sangat dahsyat, Raja Jalut yang tubuhnya sangat besar dan tinggi, tidak lupa lagi Raja Jalut memakai
baju besi. Dengan penuh kesombongannya, Raja Jalut menantang tentara Raja Tolut untuk melakukan perang tanding seorang lawan seorang, seperti Baratayuda ini, 1 lawan 1. Ayo, siapa yang berani dengan saya 1 lawan 1? Ya, jelas dari pihak Bani Israel sendiri tidak ada yang berani tampil ke muka untuk melawan tantangan Raja Jalut. Orangnya tinggi besar, ya maklum. Tapi di sini datanglah seorang pemuda ganteng gagah. Pemuda itu penggembala kambing. Siapa sih namanya? Ya, Nabi Daud. Daud yang kemudian menjadi nabi. Jadi punya kenugrahan nabi juga raja, itu Nabi Daud pertama kali. Dan Nabi Daud itu bersedia, menyatakan kesediaannya untuk menghadapi Raja Jalut. Hai kaum Bani Israel, saya berani untuk menghadapi Raja Jalut itu. Ternyata yang dipergunakan untuk berperang atau senjatanya adalah sebuah alat pelempar batu, yaitu katapel. Bahasa orang Indonesia ngarani katapel. Jadi cara wong Jawa pelintengan. Ya. Jadi alat pelempar batu atau katapel yang selalu dipergunakan waktu menggambar baling itu untuk melindungi kambing-kambingnya dari serangan serigala. Dia pakai katapel itu. Jadi nanti dilempar batu lewat katapel itu. Nah, karena Raja Jalut itu orangnya tinggi besar, memakai baju besi, kan sulit untuk tembus badannya dengan batu itu. Gimana ya? Tidak mungkin ke batu dengan besi kan ting-ting itu aja. Enggak. Nah, karena itu Nabi Daud dengan keahliannya, kepintarannya, kepandaiannya, Nabi Daud bisa membidik lubang di antara 2 matanya Raja Jalut sebagai sasarannya. Berpikir kalau saya bidik matanya, sulit ini. Kalau mata kena jelas jatuh. Ternyata apa? Ternyata Nabi Daud melemparkan yaitu batu dengan katapel tepat sasaran, mengenai sasaran yang pas, yaitu mata salah satu dari Raja Jalut. Saat itulah Raja Jalut, karena dahinya ditembus oleh peluru tadi, ambruk itu, rubuh. Nah, setelah itu kesempatan Nabi Daud mengambil pedangnya dan memenggal leher Raja Jalut, langsung diputus, disembelih, sehingga kepala itu terpisah dari badannya. Di sini loh, Raja Jalut yang gagah perkasa kalah dengan katapel yang dibidikkan oleh Nabi Daud dengan katapel. Itu saja dengan izin Allah. Nah, saat inilah Raja Jalut gugur. Ya, karena kerajanya gugur, akhirnya tentara Raja Jalut semuanya itu tunduk patuh, kalah itu. Jadi biarlah tentara-tentara kaum Amalik, kerajaan Amalik tadi, karena para rajanya kan telah terbunuh, tunduk, akhirnya ya lari, ada yang lari, pokoknya kalah. Nah, kemudian tentara Bani Israel dengan suara gemuruh dan gegap gempita menyambut Daud, Nabi Daud. Hebat Daud, hebat Daud, hebat Daud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Daud dijadikan menantu oleh Raja Tolut sebagai penghargaan atas jasanya. Selain kemenangan itu, Allah menganugerahkan pula hikmah atau kenabian dan kerajaan kepada Nabi Daud, sehingga Nabi Daud adalah menjadi orang yang pertama-tama
merangkap dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai nabi dan raja, itu Nabi Daud. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, rusaklah bumi ini, jelas hancur, tidak ada aturan. Dan seandainya Allah tidak menolak orang-orang jahat dan zalim dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, niscaya kejahatan itu akan bertambah merajalela dan bahkan menghancurkan orang-orang yang baik. Tetapi Allah sengaja mengatur benteng-benteng pertahanan itu karena Allah mempunyai karunia yang dianugerahkan kepada semesta alam. Ayat 252, ini ayat terakhir juz 2. Besok insya Allah dilanjutkan juz 3 ayat 253. Insya Allah, amin. Demikianlah ayat 252. Ayat di sini Allah menurunkan, atau ayat Allah diturunkan kepada manusia dengan sebenarnya. Sesungguhnya ayat-ayat ini menjadi saksi atas kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat diragukan lagi oleh semua ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Dan kita ngaji tafsir Al-Ibris, ini akan paham, oh tiba setiap manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Allah itu mengutus Nabi dan Rasul untuk meluruskan, untuk mencari ridhonya Allah di dunia sampai akhirat. Ajar seperti itu sampai hari kiamat. Al-Quran contohnya. Nah, ternyata kisah-kisah yang diuraikan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka, betul persis. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil persis. Meskipun di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa itu, namun semuanya dapat diketahui Kanjeng Nabi semata-mata dengan perantaraan wahyu yang diturunkan kepadanya, itu kitab suci Al-Quran. Kita sendiri juga gitu. Kalau kita tidak ngaji bersama, yaitu Al-Quran, yang kitab suci Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah berikan kepada Kanjeng Nabi sebagai mukjizat terbesar. Ya kita tidak tahu, tidak belajar ini, jelas tidak tahu. Maka kita bersyukur kepada Allah, yaitu dibuka hatinya mudah-mudahan gara-gara belajar ngaji bersama. Allah berfirman dengan tegas, wa innaka laminal mursalin, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Surah Al-Baqarah ayat 252. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.